mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat kisah tentang perjuangan seorang bernama Bambang Tri yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Dalam perjalanannya, Bambang Tri bersama Gus Nur dijadikan terdakwa untuk kasus penodaan agama dan ujaran kebencian terkait channel YouTube Gus Nur yang menyinggung soal ijazah Pak Jokowi dikaitkan dengan mubahalah. Tidak hanya mubahalah, kini Bambang Tri melalui kuasa hukumnya bahkan menyatakan siap untuk ditembak kepalanya apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah yang dianggapnya asli. Bagaimana selanjutnya dan bagaimana kisahnya? Yuk kita sama-sama saksikan dalam video berikut ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita nonton. Pada Senin 3 Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan terkait tudingan ijazah palsu yang digunakan Joko Widodo atau Jokowi saat mendaftarkan diri pada pemilihan presiden periode 2019-2024. Gugatan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum, terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN JKT.PST. Dalam gugatan, Bambang menggandeng Ahmad Hosainuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1, Presiden Jokowi, tergugat 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendristek Dikti. Pada 11 Oktober 2022, Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia menggelar konferensi pers untuk menegaskan ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Bapak Insinyur Joko Widodo, alumni Prodi S1 Kehutanan Angkatan 1980. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti berdasarkan dokumen yang kami miliki, jelasnya. Pada Minggu 16 Oktober 2022 bertempat di sebuah restoran di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Jokowi dan teman-teman semasa kuliahnya di UGM juga meresponnya. Momen itu pun diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lah ini loh urusan apa? Urusan ijazah palsu, kata Jokowi setelah menyalami satu persatu kawan kuliahnya. Sebelumnya, pada Kamis 13 Oktober 2022, sekira pukul 15.30 WIB, Bambang Tri dan Sugi Nur Harja atau Gus Nur ditangkap di sebuah hotel oleh penyidik Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian terkait video YouTube Gus Nur berjudul Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LP-0568-9 Romawi _2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Setelah diperiksa, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNR, kedua adalah BTM, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri Kamis 13 Oktober 2022. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama,
Pasal 45A ayat 2 Yunto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada Kamis 27 Oktober 2022, Bambang Tri mencabut gugatan terkait ijazah palsu Jokowi tersebut. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan per tanggal hari ini 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30 WIB. Ujar kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, Ahmad Hosinuddin, dalam konferensi pers melalui akun YouTube-nya Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad menyebut penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Menurutnya, penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Pada Selasa 3 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono bersama Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Jaksa menghadirkan 6 saksi, 2 diantaranya adalah kepala sekolah tempat Jokowi pernah menimba ilmu di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2 saksi itu yaitu Kepala SD Negeri 111 Tirtoyoso Solo, Martarini Kristiningsi, dan Kepala SMP Negeri 1 Solo, Salim Ahmad. Adapun 4 saksi lainnya yaitu teman SMP Jokowi, Edi Kuncoro, Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PBSMI Bintang Saputra, Awaludin bin Sanusi, dan Koordinator Aliansi Merah Putih Fahmi. Jaksa penuntut Aprianto Kurniawan mengemukakan saksi Bintang dan Awaludin adalah yang memberikan dukungan kepada Polri untuk menindaklanjuti podcast yang ditayangkan oleh Gus Nur. Adapun saksi Martarini Kristiningsi, Salim Ahmad, dan Edi Kuncoro dihadirkan untuk memberikan keterangan soal keaslian ijazah Jokowi. Lalu saksi Fahmi adalah koordinator aksi unjuk rasa di Bareskrim Polri oleh Aliansi Merah Putih usai adanya konten kedua terdakwa. 3 saksi dari Jakarta itu mereka yang keberatan dengan unggahan podcast dari terdakwa karena dianggap menyebarkan kebencian dan kebohongan, kata jaksa. Sementara kuasa hukum kedua terdakwa Egy Sujana saat ditemui wartawan seusai sidang pemeriksaan terhadap saksi Bintang dan Awaludin mengatakan saksi yang dihadirkan JPU dalam perkara ijazah palsu Jokowi dianggap tidak berkualitas. Menurut dia, dari 7 saksi yang sudah memberikan keterangan, kesaksiannya dianggap hanya asumtif semata. Mereka tidak bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Egy menyatakan, sejak sidang sebelumnya, saksi yang ditampilkan berkategori tidak berkualitas. Diukur dalam beberapa hal, seperti banyak lupa, tidak mengalami, tidak melihat, tidak mendengar, atau tidak mengetahui. Dalam artian real tentang ijazah asli Jokowi, tapi berasumsi. Asumsinya, masa sih SD, SMP, SMA-nya palsu? Padahal ia sudah wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta. Maka bandingannya Bambang Tri yang melakukan penelitian sampai 3 tahun cross check, meneliti satu sama lain dan terbukti ada ketidakasliannya atau palsunya. Maka ditampilkanlah. Nah, untuk membuktikan itu, maka dia, Bambang Tri, bermubahalah karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, jelas Egy. Egy lantas menyatakan persidangan tersebut seharusnya membuka tabir terkait asli atau tidaknya ijazah Jokowi, dan yang bisa menolong dalam kasus ini hanya Jokowi sendiri. Caranya dengan datang ke persidangan. Kalaupun sibuk, padahal di kampungnya sendiri, ya tugasinlah orang atau tunjuk lawyer atau jaksa sebagai pengacara negara.
bahwa itu ijazah aslinya yang dibuktikan dengan hasil audit forensik laboratorium dari kepolisian bahwa betul ini ijazahnya asli, termasuk yang UGM. Lah kalau itu dia bawa clear, case close, silakan Bambang Tri Mulyono dihukum. Bahkan silakan Bambang Tri ditembak kepalanya. Namun kalau diakui tidak, maka itu mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi palsu, tegas Egy. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.